wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fiona Putri Dwinanda dari Prodi Pendidikan IPA kelas B. Yang terhormat Ibu Monika Primasari MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Kajian Pengembangan Kurikulum IPA. Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas tentang pembuatan RPP. Selamat menyaksikan. RPP yang akan kita bahas yaitu untuk tingkat SMP kelas 9 semester 2. Pertama yaitu alokasi waktu, di mana terdiri dari dua bagian, yaitu alokasi waktu per KD dan juga alokasi waktu per materi. Yang pertama yaitu alokasi waktu per KD, yaitu membutuhkan waktu 13 jam pelajaran, waktu pembelajaran berjalan selama 3 minggu. Yang kedua alokasi waktu per materi. Kemudian materi yang akan kita bahas sebanyak 4 materi, yaitu yang pertama molekul dalam benda mati dan makhluk hidup membutuhkan alokasi waktu sebanyak 2 jam pelajaran. Yang kedua atom dan partikel penyusunannya, yaitu membutuhkan alokasi waktu 3 jam pelajaran. Yang ketiga prinsip pembentukan molekul membutuhkan alokasi waktu 3 jam pelajaran. Keempat sifat zat dan hubungannya dengan partikel penyusun dan strukturnya membutuhkan alokasi waktu 3 jam pelajaran. Kemudian pada pertemuan kelima kita akan mengadakan ulangan harian. Bagian kedua yaitu kompetensi dasar, di mana kita akan membahas KD 3.8 dan juga KD 4.8. Untuk KD 3.8 yaitu menghubungkan konsep partikel materi, atom, ion, molekul, struktur zat sederhana dengan sifat bahan yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari serta dampak penggunaan bahan terhadap kesehatan manusia. Kemudian KD 4.8 yaitu menyajikan hasil penyelidikan tentang sifat dan pemanfaatan bahan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian untuk materi pokok, pada materi pokok yang akan kita bahas yaitu tentang partikel penyusun benda dan makhluk hidup. Bagian selanjutnya yaitu metode pembelajaran. Metode yang pertama diskusi. Diskusi bisa berupa apa saja yang awalnya disebut topik. Dari topik inilah diskusi berkembang dan diperbincangkan yang pada akhirnya akan menghasilkan suatu pemahaman dari topik tersebut. Tujuan dari diskusi ini yaitu pertama, sebagai wadah menyelesaikan masalah. Yang kedua, sebagai wadah untuk menambah pengetahuan. Yang ketiga, diskusi dibuat agar peserta didik belajar saling melontarkan dan menghargai pendapat orang lain. Yang keempat, sebagai wadah tempat mengambil kesimpulan dan keputusan. Metode yang kedua yaitu eksperimen. Para siswa diberi kesempatan oleh guru untuk mengalami atau melakukan sendiri, membuktikan sendiri, mengikuti suatu proses, mengamati suatu objek, menganalisis, membuktikan, dan menarik kesimpulan sendiri mengenai suatu objek, keadaan, atau proses sesuatu. Tujuannya yaitu untuk menarik kesimpulan dari berbagai fakta, informasi, atau data yang berhasil. Kemudian, dikumpulkan melalui pengamatan terhadap proses eksperimen. Yang kedua, melatih siswa menggunakan logika induktif untuk menarik kesimpulan dari fakta, informasi, atau data yang terkumpul melalui percobaan. Yang ketiga, melatih siswa merancang, mempersiapkan, melaksanakan, dan melaporkan percobaan. Bagian selanjutnya yaitu pendekatan pembelajaran. Pendekatan yang kita gunakan yaitu pendekatan saintifik, di mana pendekatan ini merujuk kepada teknik-teknik investigasi atas suatu fenomena, cara memperoleh pengetahuan baru atau mengoreksi dan memadukan dengan pengetahuan yang sebelumnya. Pendekatan ini terdiri dari 5 bagian, yaitu yang pertama mengamati, yang kedua menanya, yang ketiga mengumpulkan data, yang keempat mencoba, kemudian yang terakhir mengkomunikasikan. Tujuan dari pendekatan ini yaitu untuk meningkatkan kemampuan intelektual, yang kedua untuk membantu kemampuan masalah pada diri siswa, yang ketiga melatih siswa dapat mengomunikasikan pemikiran, kemudian yang terakhir untuk mengembangkan dan meningkatkan karakter siswa. Bagian selanjutnya yaitu model pembelajaran. Model pembelajaran yang kita gunakan yaitu integratif, merupakan tipe pembelajaran terpadu yang menggunakan pendekatan antar bidang studi, menggabungkan bidang studi dengan cara menetapkan prioritas kurikuler dan menemukan keterampilan, konsep, dan sikap yang saling tumpang tindih dalam beberapa bidang. Tujuannya yaitu pembelajaran terpadu model integratif secara psikologis dapat memberikan pengalaman yang bermakna bagi siswa karena siswa mengalami secara langsung dan menghubungkannya dengan konsep-konsep lain.
Bagian selanjutnya yaitu indikator pencapaian, di mana indikator pencapaian ini terdiri dari dua bagian, yaitu untuk KD 3.8 dan juga untuk KD 4.8. Untuk KD 3.8, yang pertama, indikator 3.8.1 menjelaskan partikel penyusun benda dan tubuh makhluk hidup. Untuk indikator 3.8.2 menjelaskan atom dan partikel-partikel penyusun atom. Untuk 3.8.3 menjelaskan teori perkembangan atom. 3.8.4 menghubungkan proton, neutron, dan elektron dalam atom melalui nomor atom dan nomor massa. 3.8.5 menjelaskan terbentuknya ion. 3.8.6 menganalisis pentingnya fungsi ion dalam tubuh manusia. 3.8.7 menjelaskan proses pembentukan ikatan valen. Untuk KD 4.8 indikatornya yaitu 4.8.1 mengidentifikasi unsur melalui percobaan uji nyala. Kemudian 4.8.2 membuat model atom tertentu berdasarkan teori atom Bohr. 4.8.3 mengidentifikasi sifat zat dan pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari. 4.8.4 menjanjikan hasil identifikasi sifat zat dan pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari. Bagian selanjutnya yaitu tujuan pembelajaran, di mana untuk pertemuan pertama, setelah menyelesaikan kegiatan pembelajaran, siswa diharapkan dapat yang pertama menjelaskan molekul-molekul dan atom penyusun benda mati. Yang kedua, menjelaskan molekul-molekul dan atom penyusun makhluk hidup seperti tubuh manusia. Mungkin pada indikator pencapaian, kita hanya membahas tentang partikel penyusun benda dan tubuh makhluk hidup. Tetapi, pada tujuan pembelajaran, kita membahas tentang penyusun benda mati dan penyusun makhluk hidup. Kemudian pada pertemuan kedua, setelah menyelesaikan kegiatan pembelajaran, siswa diharapkan dapat yang pertama, menjelaskan atom dan partikel-partikel penyusun atom. Yang kedua, menjelaskan teori perkembangan atom. Yang ketiga, menjelaskan proton, neutron, dan elektron. Yang keempat, menghubungkan proton, neutron, dan elektron dalam atom dengan nomor atom dan nomor massa. Pada indikator pencapaian, kita tidak membahas tentang proton, neutron, dan elektron. Tetapi pada tujuan pembelajaran, kita akan membahas tentang proton, neutron, dan elektron secara lebih dalam lagi. Kemudian pertemuan ketiga, setelah menyelesaikan kegiatan pembelajaran, siswa diharapkan dapat menjelaskan terbentuknya ion, menunjukkan pentingnya fungsi ion dalam tubuh manusia, menjelaskan proses pembentukan ikatan kovalen, kemudian mengidentifikasi unsur melalui percobaan uji nyala. Kemudian pertemuan keempat, setelah menyelesaikan kegiatan pembelajaran, siswa diharapkan dapat mengidentifikasi karakteristik bahan-bahan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, menyajikan laporan hasil studi tentang sifat dan pemanfaatan bahan dalam kehidupan sehari-hari. Yang terakhir untuk pertemuan kelima, kita akan mengadakan ulangan harian sesuai dengan materi pokok, partikel penyusun benda, dan makhluk hidup. Yaitu, pertemuan pertama, partikel dalam benda dan makhluk hidup. Pertemuan kedua, atom dan partikel penyusunannya. Pertemuan ketiga, prinsip pembentukan molekul dan ion. Kemudian pertemuan keempat, sifat zat dan hubungannya dengan partikel penyusun dan strukturnya. Pada pertemuan pertama yaitu partikel dalam benda dan makhluk hidup, materi yang dipelajari. Yang pertama, manfaat mempelajari materi, kemudian pengertian partikel, kemudian mengidentifikasi perbedaan zat dalam benda dan makhluk hidup secara sederhana. Untuk pertemuan kedua, materi atom dan partikel penyusunnya, materi yang dipelajari, manfaat mempelajari materi, partikel subatom, nomor atom, dan nomor massa. Untuk pertemuan ketiga, dengan materi, prinsip pembentukan molekul dan ion, materi yang akan dipelajari yaitu manfaat mempelajari materi, konfigurasi elektron, membuat model atom Bohr, ion dan ikatan ion, identifikasi unsur, mengidentifikasi unsur melalui pembakaran. Untuk pertemuan keempat, dengan materi, sifat zat dan hubungannya dengan partikel penyusun dan strukturnya. Materi yang dipelajari yaitu manfaat mempelajari materi, mengidentifikasi berbagai jenis bahan, dan pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari. Untuk pertemuan kelima akan mengadakan ulangan harian. Bagian selanjutnya yaitu aktivitas pembelajaran,
di mana aktivitas pembelajaran ini untuk pertemuan 1 hingga pertemuan 5 memiliki urutan aktivitas pembelajaran yang sama. Di mana contoh aktivitas pembelajarannya yaitu yang pertama stimulasi atau pemberian rangsangan. Kegiatan literasinya berupa melihat, mengamati, membaca, menulis, dan menyimak. Kemudian yang kedua, identifikasi masalah. Berpikir kritik dengan cara mengajukan pertanyaan. Yang ketiga, pengumpulan data. Kegiatan literasi berupa mengamati objek atau kejadian, membaca sumber lain selain buku teks, aktivitas, wawancara atau tanya jawab dengan narasumber. Kemudian kerjasamanya yaitu mendiskusikan, mengumpulkan informasi, mempresentasikan ulang, kemudian saling tukar informasi. Kemudian yang keempat, pengolahan data. Kerjasama dan berpikir kritik, yaitu terdiri dari berdiskusi dan mengolah informasi. Yang kelima, pembuktian. Berpikir kritis dengan cara mendiskusikan hasil pengamatannya dan memverifikasi hasil pengamatannya. Kemudian yang terakhir, yang keenam, menarik kesimpulan. Berkomunikasi dengan cara menyampaikan hasil diskusi, mempresentasikan hasil diskusi, mengemukakan pendapat, bertanya atas presentasi. Kemudian bagian kreativitas, yaitu menyimpulkan, menjawab pertanyaan, bertanya tentang hal yang belum dipahami. Yang terakhir, menyelesaikan uji kompetensi. Bagian terakhir yaitu bentuk penilaian, di mana terdiri dari 3 bagian, yaitu teknik penilaian, penilaian remedial, penilaian pengayaan. Yang pertama, teknik penilaian. Teknik penilaian terdiri 3 aspek, yaitu aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Yang pertama yaitu aspek sikap. Aspek sikap terdiri dari sikap spiritual, yang kedua sikap sosial, seperti penilaian observasi. Penilaian observasi ini berdasarkan pengamatan sikap dan perilaku peserta didik sehari-hari, baik terkait dalam proses pembelajaran maupun secara umum. Selanjutnya yaitu penilaian diri. Seiring dengan bergesernya pusat pembelajaran dari guru kepada peserta didik, maka peserta didik diberikan kesempatan untuk menilai kemampuan dirinya sendiri. Kemudian, yang ketiga, penilaian teman sebaya. Penilaian ini dilakukan dengan meminta peserta didik untuk menilai temannya sendiri. Sama halnya dengan penilaian hendaknya guru telah menjelaskan maksud dan tujuan penilaian, membuat kriteria penilaian, dan juga menentukan format penilaiannya. Aspek kedua yaitu aspek pengetahuan, di mana teknik yang digunakan yaitu penilaian lisan, penugasan, tertulis. Untuk bentuk instrumen lisan yaitu yang pertama, pertanyaan lisan pada saat proses pembelajaran, yang kedua, penjelasan siswa saat presentasi. Untuk bagian teknik kedua, penugasan, yaitu bentuk instrumennya berupa tugas tertulis. Untuk teknik ketiga, secara tertulis, yaitu bentuk instrumennya pilihan ganda dan juga esai. Yang terakhir yaitu aspek yang ketiga, keterampilan, di mana pada aspek ini terdiri dari 2 penilaian, yaitu penilaian untuk kerja dan juga penilaian untuk diskusi. Baiklah, sekian video pembuatan RPP dengan tingkat SMP kelas 9 semester 2. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.